Pemirsa, saatnya kita lanjutkan dialog perbincangan panas adu gagasan ketiga paslon. Sudah bergabung bersama kami Bang Aldi Perdana Putra, merupakan jubir Pramono Rano. Selamat pagi Bang Aldi. Selamat pagi semuanya. Kena macet tadi ya? Iya, kena macet. Nah itu salah satu peliknya Jakarta. Sebelum kita nanti ke Bang Hensat ya untuk pamungkasnya, kita dengarkan dulu dari Bang Aldi. Bang Aldi, ada tidak sih inovasi-inovasi, apalagi tadi kan ketemu juga sama yang namanya macet gitu kan. Ya. Inovasi untuk menangani Jakarta yang sangat-sangat kompleks ini. Yang pertama sih, kita melihat kan kemarin itu hujan yang cukup lama. Mungkin di situ menyebabkan naiknya air yang bisa menjadi salah satu faktor kebanjiran di Jakarta di pagi hari ini sih. Nah, hal-hal tersebut mungkin akan menjadi pembelajaran masalah yang akan dibelanja oleh Mas Rano dan Bang Dul. Mungkin melihat dari di mana ini sumber-sumber bottleneck di Jakarta, karena itu kan juga dari jalanan besar menuju ke jalanan kecil, ditambah lagi ada volume air yang naik mungkin menjadi kebanjiran. Nah, tentunya ini akan dikaji terlebih dahulu, apakah ditingkatkan volume transportasi umumnya, lebih diintegrasikannya lagi, terus ataukah nanti bisa juga daerah-daerah padat penduduk ini dijadikan ruang vertikal ke atas, yang dimana itu cara-cara yang sudah terpikirkan namun masih dalam pengkajian dan nantinya akan menjadi bentuk program kerja untuk mengatasi ya. Walaupun kita tahu di Jakarta ini kemacetan itu adalah salah satu tantangan, karena ada 3 menurut Mas Pram itu, yaitu kemacetan, kebanjiran, dan kekumuhan. Jadi ini emang 3 masalah yang nggak mungkin mudah solusinya dan benar-benar harus kita cari tahu dulu apa permasalahannya. Oke, kalau misalnya ditanya kemarin Bang Rano ditanya ada 11 program prioritas katanya. Ketika sudah dijabarkan memang ada beberapa, atasi banjir, atasi macet, atasi pemukiman kumuh. Tapi ketika ditanya detailnya itu nanti kita akan bahas lagi. Sama seperti yang Bang Ali bilang nih. Kenapa kemudian tidak mau langsung artinya apakah ini artinya tidak programnya ini belum rigid, belum pasti, belum terdeskripsi dengan jelas? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya bukannya belum terdeskripsi dengan jelas, tapi pada dasar ini Mas Pram dan Bang Rano ini benar-benar sangat hati-hati betul dalam mengeluarkan solusi. Jadi permasalahan saat ini adalah kebanyakan kita semua ini berbicara seakan-akan kita tahu solusinya, tapi kita tidak tahu sebenarnya permasalahannya itu apa sih. Jadi sampai detik-detik terakhir benar-benar Mas Pram ini akan benar-benar mencari tahu apa masalahnya sehingga dia benar-benar memahami, sehingga ketika dia mengeluarkan solusi tersebut benar-benar berasal dari akar permasalahan yang ada. Oke. Baik, kita dengarkan nih. Bang Hensat udah begini nih. Aduh, kayaknya mikirnya berat banget, kayaknya Jakarta nih berat banget gitu ya Bang Hensat. Nggak, karena kan sebagai warga Jakarta kan, sekalian menilai nih. Ini apaan ini? Makanya di Pamungkas di Bang Hensat. Silakan Bang. Enggak, kan sebetulnya kalau permasalahan Jakarta kan ada 2 tuh ya, yang mikro dan yang makro lah. Yang mikro ini kan sebetulnya lebih penting nih. Kalau menurut saya ini masalah orangnya, masalah warga Jakartanya, perilaku warga Jakartanya. Ini kan orang Jakarta nih, masuk saya sih, agak aneh juga kan. Kita tuh kan bersedia macet setiap hari dan bersedia mengulanginya di hari-hari berikutnya. Nggak ada kapok-kapoknya ya? Itu kan menurut saya jadi kayak kemacetan is my way gitu ya. Jadi ya udah, justru kan kita selalu bertanya di Jakarta itu kalau nggak macet ada apa ya? Jangan-jangan salah ini, jangan-jangan ada demo nih, jangan-jangan hari ini libur nih, gitu kan karena kosong. Tapi sebetulnya persoalan manusia di Jakarta, persoalan warga Jakarta pribadi itu jauh lebih besar kalau menurut saya dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang ada di luarnya, yang macet, yang banjir, yang polusi. Karena menurut saya semua akar permasalahannya ada di situ. Dan belum ada gubernur memang yang men-touch itu. Ditambah lagi warga Jakarta sadis sama gubernur itu. Nggak pernah, pokoknya kalau nggak suka nggak ada lah 2 periode ganti. Salah aja ganti. Ya. Nah, ganti. sekarang misalnya tentang banjir. Itu kan selalu ada anggapan bahwa oh ada kiriman air lah, oh ada perilaku yang tidak sehat lah dan lain-lain. Macet juga begitu. Tentang mental pengendara di jalan misalnya, yang lawan arus tuh, dan membuat lawan arus di lalu lintas itu jadi hal yang biasa kan, ngeselin gitu. Nah banyak hal lagi sebetulnya yang bisa dibahas atau bisa diberikan solusinya oleh para calon-calon gubernur ini. Hanya memang betul tadi yang disampaikan bahwa sampai saat ini tuh belum terlihat solusinya. Nah kalau kita tarik lebih jauh ke kontestasi, pertanyaan terbesarnya lantas para calon-calon gubernur ini mau pakai apa mendapatkan suara dari rakyat gitu. Jangan ujung-ujungnya bagi-bagi
sembako lagi, jangan ujungnya bagi-bagi bansos lagi buat ngedapetin suara itu. Mau apa sih sebetulnya? Kalau misalnya kemacetan nggak bisa dilaksanakan, saya pernah mengungkapkan juga di sini, berani nggak tuh calon gubernur misalnya, oke, untuk mengurangi kemacetan, masuk kantor nggak perlu sama. Jam Misalnya kerjanya jam kerjanya. Jadi misalnya ada yang jam 6, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ganti-gantian gitu. Misalnya nih, kan saya bukan calon gubernur kan. Tapi karena kalau sebetulnya kan macet itu gara-gara bareng-bareng gitu tuh. Semuanya jam 7 semua, jadi keluarnya bareng-bareng. Kejar-kejaran dengan waktu Gitu. ya. Itu kalau kita ke timur Jakarta, itu ada perempatan Metropolitan Mall tuh namanya. Itu semua motor tuh ada di situ mau masuk ke Jakarta tuh. Sebagai pelaku, mantan pelaku tuh saya pernah juga ke situ. Nah itu kan rebutan waktu sebetulnya. Nah kemudian apalagi dari sisi ekonomi misalnya, warga Jakarta itu lumayan loh. Harga sembako juga nggak murah di sini. Iya. Pendidikan juga nggak murah di Biaya sana. hidup mahal ya. Biaya hidup mahal, tapi karena semuanya ada di sini, ya akhirnya pada datang semua ke Jakarta. Jadi belum terlihat sih sebenarnya akar permasalahan, solusinya tuh mau diapain gitu. Misalnya kayak polusi di Jakarta yang memang buruk, yang katanya bukan dari asap kendaraan bermotor ya Pak, jadi tapi justru dari asap PLTU yang masuk ke sini. Nah itu jadi gimana juga. Nah harapannya warga Jakarta terhadap calon gubernur ini menurut saya karena mereka orang-orang baru. Jadi karena orang baru sebetulnya punya kemewahan untuk menawarkan apa aja. Satu hal yang baru lagi. Ya satu hal yang baru lagi gitu. Dan Jakarta ya memang kotanya untuk Indonesia, jadi silakan aja capres dari mana aja bisa masuk gitu. Dan sebetulnya itu yang kita tunggu. Ini mau ngapain? Dapetin suara gue nih, lo mau pakai apa? Nah gitu. itu menarik. Nah yang menarik juga Bang Henry dan para narasumber yang lain, kalau kita lihat telaah nih program-program kerjanya, hampir tidak ada proyek-proyek mercusuar yang kemudian ditawarkan. Gitu. Proyek-proyek besarnya itu kita belum mendengar itu. Lebih ke proyek-proyek yang langsung menyentuh lah ke masyarakat. Apakah ini menjadi satu hal strategis tersendiri, misalnya untuk RK Suswono? Ya, sebetulnya kalau mau bicara proyek mercusuar atau proyek yang mendapatkan perhatian itu bisa banyak. Kalau Pak Ridwan Kamil itu baru 2 hari yang lalu diundang untuk mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari sebuah universitas di Eropa, Eurasian National University. Dan ini untuk bidang apa? Untuk bidang penataan dan pembangunan perkotaan. Jadi Pak RK ini kelasnya udah kelas dunia, ide-ide brilian banyak. Kalau ngomong soal banjir misalnya, antara lain itu akan ada tunnel-tunnel besar di bawah yang bisa untuk dilalui mobil, tapi pada saat kondisi memungkinkan atau mengharuskan kita untuk menggunakan untuk penyaluran air, itu mobilnya keluar. Jadi tunnel-tunnel besar. Nah kayak gitu udah ada di Malaysia, udah ada di negara-negara lain, udah ada. Jadi sebetulnya referensi tentang tata kota yang baik itu udah ada dari kota-kota lain di seluruh dunia. Nah ini sekarang perlu orang-orang memang yang kreatif dan paham apa saja best practice-nya. Nah, Bang Emil dan Pak Suswono itu dilengkapi dengan tim yang sangat kuat dalam bidang penataan kota. Termasuk juga keberanian untuk mencari akar masalahnya itu apa. Akar masalahnya memang penataan tadi yang disebutkan tadi. Kemacetan, banjir, polusi, dan itu kembali lagi ujung-ujungnya memang bagaimana kota ini harus ditata. Tadi kita bicara soal ruang terbuka hijau, itu bisa banyak. Hak kita warga negara untuk mendapatkan ruang terbuka hijau yang tidak terpenuhi karena selama ini kotanya tidak pernah tertata. Dengan ruang terbuka hijau kita bisa mendapatkan mengurangi polusi, mengurangi banjir dan juga untuk menambah kebahagiaan ruang-ruang untuk olahraga. Jadi itu memang salah satunya harus diselesaikan dari akar masalahnya. Mungkin tidak terdengar seperti wah, ada yang baru proyek mercusuar baru gitu. Tapi kembali kita selesaikan akar masalahnya apa? Karena akar masalahnya ini selama ini yang nggak pernah diselesaikan gitu. Iya, jadi makanya masih terus terjadi ya. Kalau dari Bang Nelson sempat tadi menyinggung-nyinggung bahwa banjir ini juga karena kalinya dangkal, kemudian juga ada persoalan macet itu karena bottleneck, sehingga juga terjadi kemacetan-kemacetan. Nah, artinya inovasinya itu akan menyinggung itu, akan perubahan itu, atau ada cara-cara lain lagi untuk mengantisipasi kemacetan dan juga banjir? Harus keluar lagi nih strategi yang saya simpan tadi ya. Banjir. Di-spill, biar pemilihnya jadi tahu kan. Ya, mari kita lihat. Perubahan zaman ini, sustainnya kita lihat. Dulu kita waktu zaman kawan-kawan SLTA,
asal bulan ember-ember itu udah kita antisipasi. Sudah pasti itu banjir lah, apalagi Jakarta. Dikaitkan dengan kota mercusuar tadi ya, ini ada terjadi jenjang yang paling tinggi sekali. Di satu sisi mercusuar, di sisi lain dengan grassroots. Mari, salah satunya untuk banjir tadi, ya ada alat-alat itu yang dijanjikan kawan. Nah, yang sederhana, kalau Hollywood bermain, lighting spot, laser, starlight, sama dan lain lah. Memang produk-produk mahal ya. Kita pecahwan itu. Nggak harus pakai dukun yang ada selama ini, enggak. Ini teknologi tinggi, awan dipecah, tidak mendahului kehendak ilahi, tersebar. Baru yang saya bilang green area dan belt, ini juga kita jangan, tak mungkin hidup sendiri kata Edi Silitonga. Kita bagi-bagi juga dengan kawan-kawan. Jakarta dengan keuangan, penduduk dan segalanya. Sebentar, mercusuar ini tadi belum sempat menyentuh kemanusiaan yang paling mendasar. Jadi ada jenjang. Nah, ambil kita kemandirian yang average lah. Ini semua strategi-strategi yang tidak harus kita kumpulkan kalau tidak Anda penduduk DKI. Jadi harus yang dasarnya dulu, jangan harus mercusuarnya tiba-tiba begitu ya. Udah cukup banyak ini Jakarta dengan pencakar ke langit dan ini menambah beban, banjir di bawah, ini harus kita pahami. Kepadatan ini, rob dan sebagainya, serta ruang-ruang untuk kanal dan sebagainya. Nah, itu strategi juga yang kemudian diambil oleh Pramono dan Bang Dul nih. Sepertinya begitu ya. Apakah kita menjadi strategi utama dari Pramono dan Dul? Iya. Usai jeda ya. Nanti kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Tapi di sini dapat kabar Indonesia Pagi.